Lo tau gak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh? Yang dilakukan sama Israel, Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina, mau gak bikin negara? Tahun 1993, catat ya tahunnya ya, ini fakta sejarah. Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau gak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama orang Palestina. Ditolak, malah waktu itu, specifically Hamas. Ya, jadi yang nolak tuh Hamas. Jadi udah tawaran niat baik dari Israel dan Amerika ini ditolak, malah dibalas oleh serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Gue punya datanya. Juni 2001. Jadi ini pasca dari tawaran pendirikan negara Palestina di perjanjian Oslo di Amerika itu terjadi serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Juni 2001 serangan bom di kafe Tel Aviv tewaskan 21 anak remaja. Agustus 2001 serangan bom di restoran Yerusalem tewaskan 15 warga. Desember 2001 serangan bom lagi 13 tewas dan Maret 2002 serangan bom lagi 30 tewas. Beruntun, Sam. Karena serangan beruntun inilah, nah ini harus paham ya, karena serangan bom beruntun inilah makanya Israel terpaksa membangun pagar tinggi yang membatasi orang keluar masuk Gaza. Kalau lo pengen tahu sejarahnya nih. Oh, jadi orang sekarang nih, Sam, let me finish. Orang sekarang ribut Gaza open air prison, Gaza itu penjara terbuka. Mereka apa pernah membahas bahwa Israel itu terpaksa bangun dinding itu karena untuk mencegah serangkaian teror bom itu? Pernah nggak dibahas di sini? Nggak pernah. Ini aku mempertanyakan lagi. Berarti sebenarnya ini dulu perang itu bahkan tidak ada, tapi gara-gara setelah yang perjanjian Oslo itu malah dibom sama si Palestina. Let me finish, biar gue selesaiin dulu. Jadi ini biar jelas clear. Jadi faktanya dulu Gaza itu nggak dipagar seperti sekarang sama dinding tinggi itu nggak ada. Dulu tuh warga Gaza, Sam. Jadi yang namanya ekonomi itu kan yang prosper itu waktu itu emang dari dulu sampai sekarang itu Israel. Israel emang prosper lah karena Israel itu sekutunya Inggris dan Amerika. Of course mereka akan membantu ekonomi Israel untuk prosper. Jadi yang namanya job opportunity, lapangan kerja itu adanya di Israel. Orang Gaza dulu itu bebas pergi ke Israel untuk bekerja. Tapi gara-gara ada serangan bom beruntun yang namanya Intifada itu, Sam, akhirnya Israel terpaksa bangun dinding mengelilingi Gaza dan membatasi geraknya mobilitas warga Gaza. Apa yang terjadi? Siapa yang paling menderita? Gue pengen tanya. Yang paling menderita ya warga Gaza. Siapa yang biang kerok yang paling membuat warga Gaza menderita? Akhirnya nggak bisa nyari duit, nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa. Itulah serangan teror bom yang dilakukan Hamas itu. Itu realitas. Nah ini fakta. Ini biar gue nggak ngalor ngidul, gue pakai ini ya, gue pakai data ya. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007, Sam, ya waktu itu Presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih yang namanya two state solution. Lo pernah dengar? Ini sangat-sangat terkenal nih. Kalau lo, sorry gue bukan pencinta sejarah, jadi gue baru tahu. Jadi kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina itu terkenal sama yang istilahnya two state solution atau solusi dua negara. Two state solution. Jadi supaya damai nih orang-orang nih. Aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo bunuh-bunuhan mulu. Udah damailah. Lu bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Nah itu Amerika yang rajin nawarin itu. Amerika tahun 2007, Presiden Amerika George Bush menawarkan two state solution, solusi dua negara. Oke, Palestina udah ya, jangan ribut. Lo dirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ya, udah ya. Urus negara lo masing-masing. Tahu apa yang terjadi? Sorry. Waktu itu tawaran dari Amerika itu disetujui. Jadi disetujui sama? Oke, let me explain. Kalau lo nggak familiar, ini buat Gen Z sama milenial, kalau nggak familiar, Palestina ini punya pemerintah kayak Indonesia. Palestina punya pemerintah kayak Indonesia. Punya presiden, ya, punya ibu kota negara gitu. Presiden Palestina itu namanya Mahmud Abbas. Itulah presiden resmi Palestina kayak sekarang Pak Jokowi lah di kita. Ada itu nggak dianggap dong sama Hamas. Jadi waktu itu Presiden Palestina itu sudah menyetujui. Oke, terima kasih Amerika, gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita ini ya, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Hamas ini kenapa power sepowerful itu sih? Karena dia itu kayak apa ya? Kayak partai oposisi lah kalau di sini. Gitu. Jadi pemerintah, balik lagi, pemerintah sah Palestina itu namanya rezim Fatah. Nah ini apa namanya itu? Hamas itu kayak partai oposisinya. Jadi ada dua partai besar,
partai Fatah itu yang jadi pemerintah sekarang, rezim incumbent, ada lagi partai oposisinya namanya Hamas. Oh, I see. Ditolak dong sama Hamas. Terus Dan lo tahu nggak sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara itu apa yang dilakukan Hamas? Yang dilakukan Hamas adalah setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, itu selalu setiap tahun menembakkan roket, ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue gak mau damai, gue mau nyeperang. This is fact, ini fakta. Ya, ini fakta. Jadi biar tahu ya, kalau kita melihat, kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel, namanya Hamas. Ini fakta. Dan Hamas sama Palestina itu 2 hal yang berbeda ya? Oh beda dong. Oke. Palestina itu nama bangsanya. Oke. Sekarang. Oke. Ya, Hamas itu cuman partai politik di sana. Nah, ini ada nggak nih fakta-fakta ini dibahas di kita? Nggak ada. Semua fakta-fakta ini ya yang mendiskreditkan